Kalau misalkan sudah diusahakan dua-duanya, dohir batin sudah diusahakan, namanya diterima sama tidak diterima itu urusan Allah. Ya, namanya diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Karena kita sudah melakukan, berjuang, berusaha. Seperti halnya berdirinya masih bisa, setelah mau ruku nggak bisa, duduk nggak apa-apa. Bagus tuh, bener tuh itu Pak Mahmud. Pas lagi sujud nggak bisa juga, udah aja di tempat duduknya. La tuqdo wa la tubda. Tidak ada kodok dan tidak ada fidyah. Sebelum melakukan bukan niat namanya, ngajam, berencana. Sekarang langsung ke rukun terakhir. Yang pertama niat tadi udah, an-niat qasdul fi'li. Niat itu ketika melakukan. Sebelum melakukan bukan niat namanya, ngajam, berencana. Kalau niat itu ketika melakukan, ya. Ada katanya niatnya udah dari rumah sholat, belum tentu dia ke masjid sholat. Makanya membedakan antara Allahu Akbar takbiratul ihram dengan Allahu Akbar yang lain. Yang demo-demo Allahu Akbar sama juga kan, ada yang marah juga Allahu Akbar. Nah, tapi ketika sholat kan membedakannya itu dengan niat. Jadi niat, jadi di dalam hati itu cuma niat. Takbiratul ihramnya harus Allahu Akbar diucapin. Bahkan syarat takbiratul ihram itu ada 30 di kitab lain. Intinya Allahu Akbar. Kalau dibahas ini lama nih, Allahu Akbar harus jelas, Allahu Akbar. Imam agak keras ya sunahnya karena ada makmumnya, tergantung makmumnya ada berapa. Makanya saya agak pelan kalau di duhur, di asar, kalau di maghrib sedikit agak pelan, kalau agak isya sama subuh apalagi terawih keras ya, Allahu Akbar. Tergantung nanti makmumnya. Makmum juga harus diucapin. Kalau keras makmumnya bisa makruh, tapi sah, bagus justru ya, daripada tidak dikeluarkan. Allahu Akbar tadi banyak kan? Apalagi perempuan, sama perempuan juga harus diucapin, minimal tadi berbisik suaranya. Allahu Akbar. Kedengaran suara itu. Kalau tidak diucapkan tidak sah, maaf ya. Ini udah ambil dari Al-Quran hadis para ulama mengatakan. Cuman gak sah, maaf. Capek, gawe, teka pakai Sunda nama ya. Kita ngerjakin udah capek-capek tapi nggak dapat pahala. Ya, makanya di sini perlu kita belajar. Pertama niat, kedua takbiratul ihram. Sekali lagi niatnya ketika takbiratul ihram. Allah mau pas A-nya, mau pas lohnya, mau pas sebelum akbar aja udah niat di situ. Niatnya sholli pada dori udah. Kalau yang wajib qasdu, ta'in, menentukan cuma dua ya, qasdu, ta'in, menentukan sholat dan apa sholatnya sholat apa, usolli pada duhri udah beres di dalam Allah udah cepat juga Allahu Akbar udah pada maghrib mustaqbil kiblati adaan makmum itu mah tambahan. Sebenarnya semua juga bisa dibaca kayak gini lah. Kita mau minum kopi atau minum susu kan udah ada mau sengaja juga, itu udah niat. Masa harus gini, saya mau niat minum kopi, nggak usah digituin, bersengaja ya. Niat pas takbiratul ihram. Kalau wudu ketika membasuh muka yang pertama, nggak usah diucapin juga apa-apa, diucapin sebelumnya boleh. Nah itu ya. Nanti kita sharing sedikit. Memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram itu wajib hukumnya. Berdiri bagi yang mampu, itu yang mampu, bagi berdiri yang bagi mampu. Nah bagus nih. Ketika berdiri misalkan nggak bisa, dia sebelum ke duduk itu harus usahakan bisa agak sambil aina sebelum duduk. Ya maaf tuh kayak Pak Haji Mahmud, Pak Haji Mahmud bagus tuh. Saya baru kali ini lihat orang-orang udah nggak berdiri langsung duduk. Belum, harusnya bagusnya tahapannya sebelum itu berdiri dulu. Saking diharuskan berdiri, pegangan juga nggak apa-apa. Ayah saya itu dari mudanya dia nggak bisa jalan pakai tongkat ya. Sekarang udah almarhum, Allah yarham. Nah beliau itu kalau sholat pegang dulu, kalau nggak bisa di kursi. Nah pas berdirinya masih bisa, setelah mau ruku nggak bisa, duduk nggak apa-apa. Bagus tuh, bener tuh itu Pak Mahmud. Pas lagi sujud nggak bisa juga, udah aja di tempat duduknya gitu. Setelah itu nggak bisa, barulah duduk. Duduknya boleh sila, boleh apa, yang penting belakangnya ya, ininya ya maaf, misalkan pantatnya harus kena gitu ya. Terus kalau nggak bisa duduk, dia berbaring ya, berbaring sambil madhab kiblat. Kalau nggak bisa berbaring, sakit misalkan kakinya nggak bisa, ya udah langsung terlentang, tapi wajahnya kayak yang mau meninggal juga gitu. Posisi yang sakit sholat dan yang mau meninggal itu harus diarahkan ke kiblat. Kalau nggak bisa masih berbaring, ya udah itu mau ngapain gimana bebas. Yang penting dengan berkedip. Kalau berkedip nggak bisa ya dengan hati aja. Saking sholat diharuskan, karena sholat nggak bisa diganti sama orang lain.
Meskipun ada yang ulama mengatakan boleh diganti dengan dikodok sama anak-anaknya, misalkan itu mah tambahan, ya dipidjahin, misalkan lagi sakit itu tambahan. Yang sebenarnya mah itu nggak bisa. La tukdo wala tukda, tidak ada kodok dan tidak ada fidyah bagi orang yang meninggalkan sholat sebenarnya. Kecuali ada yang khusus, misalkan udah rentan apa itu puasa sebenarnya. Tapi mengkiaskan juga sholat bisa memfidyahkan ke dalam puasa itu, makanya gitu ya. Jadi kita harus jelas juga sebenarnya. Jangan mentang-mentang oh dari orangnya gitu ngikutin aja, salah ya. Ngadain tahlilan kayak gitu sebenarnya nggak usah kalau seandainya tidak ada uang, bahkan hutang juga diduluin. Nah gitulah, maksudnya kita itu harus tahu juga seperti itu ya. Nah jadi itu di dalam sholat wajib itu harus berdiri yang mampu. Kalau sunnah, sholat sunnah boleh duduk langsung. Saya tuh lagi agak lemes, capek, sholat witirnya saya duduk. Ya, saya duduk. Sujud syukur juga boleh berdiri, boleh duduk langsung sujud syukur. Tapi tetap harus pakai niat, harus takbiratul ihram. Kadang misalkan sekarang lagi ramai misalkan dapat hadiah langsung sujud, dosa itu haram hukumnya. Maaf misalkan nyinggung ke orang-orang yang lagi main bola, misalkan masukin langsung sujud. Sujud apa itu dosa? Kalau mau sujud syukur, ya itu syaratnya kayak sholat. Auratnya tertutup, misalkan bisa lah aja ya, kos kakinya tertutup, terus dia udah punya wudu, terus dia takbirul Allahu Akbar langsung sujud, itu sujud syukur, terus tutupnya dengan salam, itu harus syaratnya. Karena sujud dan ruku itu hanya milik Allah, jangan sembarangan. Oleh karena itu bagus juga misalkan ada yang lewat permisi doang, nggak usah sampai rengkuk aja. Emang ada bagus ya, jangan tadi ada murid misalkan atau kita lagi lewat ke seseorang permisi. Terus jangan terlalu ruku, akhirnya kan itu dosa, jadi haram. Ruku sujud itu buat Allah sekali lagi, dan harus takbiratul ihram juga, niat lagi justru. Nah itu salah itu, jangan diikutin. Ngapain dia yang ngikutin siapa? Yang lain-lainnya salah, dosa itu, dosa. Tiba-tiba langsung sujud aja, dapat apa? Tidak salah, sujud syukur juga jangan setiap hari malah. Itu pun kan setiap hari kita kan alhamdulillah ya bersyukur ya, dapat pasti kita dikasih waktu bisa sehat, tapi jangan setiap hari juga sujud syukur. Awas hati-hati ketika benar-benar datang, benar-benar yang tiba-tiba kita dikasih gede misalkan uang atau misalkan rezeki atau misalkan tiba-tiba kita mau haji mau umroh langsung sujud syukur ya. Ataupun kita ada musibah kita sujud syukur, iya sunnah juga sujud syukur karena kita tidak kena dengan musibah itu. Nah itu syaratnya, bukan hanya kenikmatan saja ternyata ketika kita juga tidak mendapat musibah. Ada sujud tilawah namanya tuh, Sadu Khairon setiap Jumat, ada itu sunnah juga itu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu tidak ada takbiratul ihram lagi karena sudah ketika waktu sholat. Tapi di luar sholat ada baca ayat-ayat itu sujud syukur banyak ya, sujud saja. Saya juga kalau misalkan Jumat Sadu Khairon nggak ada, saya juga pengen sujud syukur kalau misalkan saya jadi imam misalkan. Jadi ayat-ayatnya yang banyak tuh. Di luar sholat baca Al-Quran, ada tentang sujud tilawah langsung sujud, tidak takbiratul ihram dulu dia. Sekali lagi sujud itu milik Allah, ruku milik Allah, harus pakai takbiratul ihram dan salam. Jadi sekali lagi itu tidak apa-apa kalau sholat sunnah duduk langsung, silahkan. Tapi pahalanya setengah. Lanjut, berdiri bagi yang mampu dah. Terus membaca surat Al-Fatihah. Nah, mau berjamaah mau sendiri baca Fatihah itu wajib. Syafi'iyah. Madhab yang lain nggak apa-apa, diwakilin dengan imam katanya. Tapi kita Syafi'iyah. Kenapa? Ulama bersepakat kalau kita ngikutin madhab yang 4 itu salah satu silahkan, tapi dalam satu kaidah. Satu kaidah itu yang menyangkut mengait. Contoh, mau sholat misalkan seperti Syafi'iyah, wudunya juga seperti Syafi'iyah. Jangan milih-milih taufik namanya, salah, nggak bisa. Kalau wudunya misalkan Syafi'iyah, di antaranya rambut cuman sedikit, kalau yang lain Malikiyah atau Hanabilah itu rambutnya harus semuanya. Ya, sholatnya juga beda. Misalkan bedanya di antaranya banyak yang perbedaan selain itu kan kunut di antaranya. Fatihah juga kalau Syafi'iyah wajib. Kita misalkan sholat sama orang yang bukan Syafi'iyah, dia tidak baca bismillah, tidak sah. Kalau benar dia tidak baca bismillah, karena kita meyakini bismillah itu ayat pertama adalah wajib. Kalau dia tidak baca, tidak sah. Kalau di Mekah saya dengar itu pasti baca Allahu Akbar, diam dulu nih, dia baca pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim, karena sunnah ya. Dan menghargai Syafi'iyah juga kan banyak dari yang lain juga. Nah itu, jadi Fatihah itu wajib, apalagi Fatihahnya yang benar.
ya. Di sini alhamdulillah banyak belajar Al-Qur'an ya para bapak-bapak, itu terutama Fatihah harus dibenarkan. Kalau surat-surat kan itu sunnah. Itu baca Fatihah. Terus ruku itidal, udah itidal ruku. Bacaannya itu sunnah. Bacaannya ruku wajib. Ruku itu minimal segini juga tuh, maaf. Segini itu udah ruku ya. Lebih juga udah ruku. Kalau udah ke bawah banget sujud. Kalau sempurnanya ini, kalau pengen lurus itu ini apa namanya, telapak tangan di lutut ya, di lutut. Kita lihat pemandangannya ke tempat sujud, pasti lurus. Kalau ininya lurus, pasti lurus. Kecuali ada orang yang panjang tangannya atau yang beda lah ukurannya gitu, pasti sujudnya lurus. Kan ada hadisnya, semuanya ada hadisnya boleh disimpan apa telur katanya gitu ya. Tapi kalau patokannya kalau pengen lurus adalah ininya di lutut ya, di lutut dibuka sunahnya, ini lurus. Udah pasti lurus, meskipun ininya agak ini pasti lurus. Kalau dilebihin pasti gak lurus. Kalau dikurangin juga sama. Tapi ini udah masuk ruku. Makanya maksudnya apa? Ketika lupa imam langsung ke atas masih segini nih. Bagusnya gimana? Kalau ingat langsung gini lagi. Kalau segini udah gini. Nah, kalau ingat jangan, lanjutin aja. Jadi mendekati sujud itu boleh, ketika lupa balikin lagi ke tempat sujudnya atau ke tempat duduknya. Kalau udah lebih nggak bisa. Makanya kaitannya seperti itu. Jadi ruku itu paling minimal segini ya, mendekati ruku, atau berlebihan juga segini. Misalnya ada yang di sini ada kan, ada banyak, tapi nggak pas nantinya. Maksudnya sempurnanya ruku itu harus di lutut. Ulama seperti itu prakteknya, dilurus nantinya. Ya, lihat tempat sujud. Nah itu ruku ya, ruku. Itidal, duduk di antara dua sujud. Tumaninah dari 4 rukun tadi. Tumaninah itu ya jadi menenangkan dulu atau sedikit waktu, jadi menahan dulu di dalam ruku, itidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ini ruku nih. Tumaninahnya diamnya itu wajib juga. Makanya langsung Allahu Akbar, sami Allah, gak sah. Gak ada tumaninah. Itidal misalkan sekarang itidal itu setelah dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Diamnya itu minimal ukuran subhanallah semuanya ya, ukuran subhanallah atau 1 detik atau 2 detik ya. Kita ijtihad aja. Robbana walakam. Makanya ada doa sunahnya, doa Robbana walakal ham, sunahnya sedikitnya. Panjangnya mil as-samawati atau mil al-ardi atau mil us-samawati atau mil ul-ardi hanya. Nah itu itidal juga, tumaninahnya juga wajib. Kalau enggak sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, itu enggak sah salatnya. Ada kan yang tarawih itu? Nah, itu dosa itu. Ya, imam apalagi jadi imam, wah, syarat imam juga, masya Allah. Duduk di antara dua sujud. Oke. Tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu wajib, tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir artinya dia mengadakan tasyahud akhir, membaca salat Nabi setelah tasyahud akhir. Nah, itu wajib. Membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Sayyidina tadi apa? Saya pernah ngisi kajian, ada yang NU, ada yang apa namanya, ada yang ormasnya banyak, ada Persis, ada apa. Kata saya baca karena itu doa, pakai Sayyidina. Boleh, ada yang tidak juga, tidak apa-apa, karena itu doa. Sayyidina itu doa. Ada hadisnya. Ana sayyidi waladi Adam. Saya itu rajanya dari seluruh anak Adam. Membaca sholawat kepada Nabi itu wajib ketika tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tidak wajib. Melafalkan salam, assalamualaikum, ucapin, jangan gini-gini doang. Sayang kalau gini-gini doang tidak ucapkan salam, itu gak sah sholatnya. Harus diucapin, melafalkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu yang pertama, yang ke kanan ya, wajib. Yang keduanya sunnah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau patokan berjamaah, paling terakhir itu pas assalamualaikum, kita datang Allahu Akbar langsung, itu sama dengan berjamaah, sama dengan berjamaah. Patokan terakhirnya kita ngikutin berjamaah, yaitu ketika salam yang pertama. Berarti kalau kita ke masjid, imam masih lagi salam, masih bisa berjamaah, jangan nunggu selesai, langsung aja. Nah, itu adalah rukunnya sholat. Selain itu ada sunat abadnya. Sunat abad ada 7. Yang ditinggalkan nanti itu menjadi diganti dengan sujud sahwi, ya, yaitu dimulai dengan tasyahud, ya. Adapun abad salat dimulai dengan tasyahud, kemudian duduk tasyahud awal,
dan membaca sholawat untuk Nabi SAW, kemudian kunut, ya, berdiri itidal juga, berdiri itidal di rakaat kedua, itidal di rakaat kedua. Jadi selain itu adalah ab'ad, ada hayat juga. Jadi ketika kita tidak tasyahud awal itu harus sujud sahwi diganti. Tidak pun tidak apa-apa, tapi itu menyalahi aturan tentang sunat-sunat ab'ad. Dah. Kalau sunat hayat membaca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah berkata wasila atau Allahumma ba'id baini wa bainana khotoyaya. Makanya ketahuan antara ormas ini dengan ormas itu katanya. Padahal itu sama-sama aja ya. Allahumma ba'id baini itu sunnah hayat. Sunat hayat itu kalau misalnya ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah dia baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah hayat. Sunnah hayat. Terus membaca amin, itu sunnah hayat, tidak baca juga tidak apa-apa. Amin, amin, itu bacanya sunnah. Membaca ayat Al-Qur'an sesudah membaca surat Al-Fatihah. Terus membaca setiap gerak Allahu Akbar itu hayat. Kalau nggak baca nggak apa-apa. Ketika sujud Allahu Akbar, misalkan nggak baca langsung sujud, duduk, tidak apa-apa, itu hayat ya. Selain takbiratul ihram yang pertama, kecuali dan satu beda yaitu sami Allahu liman hamidah ketika ketika setelah ruku, itu sejarahnya Imam Ali atau Sayyidina Ali ya. Membaca tasbih dan doa ketika sujud minimal 3 kali ya. 1 kali pun sunnah, kedua sunnah juga, ketiga sunnah juga. Membaca sholawat Ibrahimiyah ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim atau Sayyidina apa juga nggak apa-apa. Sudah tasyahud akhir. Ya, itu yang diharuskan di sunat ab'ad. Kalau di yang lain di awal atau sunat hayat. Itu harus tahu. Nanti saya share aja ini ibarat-ibarat saya ngambil sampai malam ini ngambil ibarat-ibaratnya dari kitab-kitab lain, dari yang lain juga. Yang penting praktek. Kalau di ibadah itu ketika sholat khususnya itu adalah prakteknya beda-beda, ada pendapat atau perbedaan, setiap semuanya pasti beda-beda cara-caranya. Dah tambahannya banyak, itu aja. Jadi kita belajar semuanya bareng-bareng. Saya juga khusus ketika mau melakukan ibadah terutama sholat, dohir batinnya harus disiapkan dari mulai sebelum sholat. Tadi batinnya ada tambahan kan kita alhamdulillah ya. Caranya yaitu kita seakan-akan dilihat Allah, kanan surga, kiri neraka. Kalau salah ke neraka, kalau benar misalkan kita janjinya Allah ke surga, belakang malaikat, di bawah sirot ya. Semuanya kita juga akan melewati sirot di akhirat nanti sebelum ke surga. Jadi itu bayangan untuk batinnya. Untuk dohirnya tadi ada syarat, ada rukun, hati-hati juga tetap. Kalau misalkan sudah diusahakan dua-duanya, dohir batin sudah diusahakan, namanya diterima sama tidak diterima itu urusan Allah ya. Namanya diterima atau tidak diterima itu urusan Allah, karena kita sudah melakukan, berjuang, berusaha. Seperti halnya anak kecil disuruh misalkan dia beliin sesuatu makanan, tapi pas datang makannya salah karena dia nyuruhnya cuma beli makanan, belum tentu makannya apa kan belum jelas misalkan, tapi kita udah berusaha, anaknya itu berusaha, ketika salah bukannya dimarahin malah ya udah ini makanannya buat kamu. Nah gitu, Allah pun seperti itu sayangnya sama kita. Sudah berusaha ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada satu pertanyaan dulu deh, lewat nggak apa-apa. Ada pertanyaan tentang sholat ya, tentang sujud juga, hati-hati, dahi wajib, ini hidung enggak, mulut enggak, cuman sunnahnya harus dibuka. Sekarang nggak usah pakai masker, udah katanya mau sunnah Rasul, tapi masih pakai masker kecuali yang sakit, nggak apa-apa, jaga-jaga, terserahlah niatnya gimana, itu masing-masing. Cuma disampaikannya karena itu tidak kaitan dengan usuluddin. Awas, ada usuluddin, ada furu'uddin. Kalau usuluddin nggak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang merusak usuluddin, kita harus benar-benar harus istilahnya cari orang itu. Seperti misalkan sholat 4 rakaat duhur, udah nggak usah dilebihin atau kurangin, itu nggak bisa, nggak bisa diganggu gugat. Usuluddin namanya. Kalau furu'uddin masih baca kunut, enggak kunut, sapu wajah ketika assalamualaikum boleh karena di luar sholat seperti usoli
Bagus malah, sunnah malah ketika doa, setelah doa itu Nabi setelah doa diangkat, bahkan kelihatan misalkan terbuka gini diangkat, setelah doa langsung diusapkan ke semuanya. Itu sunnah Nabi ada. Kan sholat, kata siapa itu kan udah di luar sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, udah giniin. Kalau enggak nggak apa-apa juga. Apa susahnya ya di luar sholat karena itu, sekali lagi ya. Udah, jadi seperti itu kita harus mengetahui banyak beragam-ragam, terutama di sini kita di mana-mana sebenarnya, di mana-mana beragam-beragam tata cara sholat, karena yang masalah furu' udin itu luas, silakan aja. Kalau udah usuludin tidak boleh diganggu gugat, harus sama. Jadi yang jelas kita kalau di dalam ibadah, karena saya juga saya kemarin udah aja tentang sholat aja besok itu, karena saya jadi imam juga kan, jadi nggak enak, kita saling memperbaiki juga. Kalau diantaranya sekali lagi berbeda pandangan atau berbeda sholatnya itu tidak apa-apa, kita saling menghargai aja ya. Zikir juga misalnya setelah sholat silahkan, saya juga nggak dikencengin, tidak mengganggu alasannya. Bahkan Nabi pun ketika sholat langsung zikir, mau sendiri maupun bareng-bareng. Tapi udah sholat kadang-kadang ada yang keluar, nggak apa-apa, di luar berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih utama lagi gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Maaf ya cepat. Udah, ada pertanyaan? Boleh saling sharing ya.